Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Halo guys, selamat datang di Astra Digital Academy. Kita secara rutin sharing insight mengenai digital marketing, product development, dan big data. Insight-insightnya bisa lo temuin di Instagram, YouTube, dan podcast Astra Digital Academy. Terus lo juga bisa lihat di website www.astradigital.id. Gue Ferdi, konten editor Astra Digital, mau ngobrol-ngobrol bareng Wolfgang Semandros, brand spesialis Astra Digital. Tos dulu. Mas Ox, apa kabar Mas Ox? Gue Baik, manggilnya Mas baik. Ox nih. Ya, boleh. Apa kabar Mas Ox? Baik. Ya. Geng, Yes. sekarang kita diminta Astra Digital buat ngomongin kreativitas. Oh, ya. Menurut Mas Ogi, apa itu kreativitas? Kreativitas dalam konteks apa nih? General deh. General. Buat saya sih kreativitas tuh apapun yang bisa menarik perhatian orang ya, dan maksudnya sebuah temuan yang berbeda dari yang sebelumnya. Sebenarnya kayak sesimpel itu dulu sih kreativitas. Jadi dalam bentuk apapun, misalnya itu bisa secara gambar, bisa secara alat-alat, atau enggak bahkan dari bahasa juga bisa bentuk keluar dalam bentuk kreativitas seperti itu. Sebenarnya luas banget sih makna kreativitas. Jadi emang bahkan nggak seputar soal crafting karya aja, tapi mungkin dari perubahan sikap yang bisa menemukan sesuatu yang baru, itu bisa bilang kreativitas. Oke, Kayak sesuatu gitu yang sih. baru itu bisa ditemuin dari pikiran sendiri apa enggak dari dari sumber-sumber lain ya? Ya, itu selalu pasti dari sendiri dan sumber-sumber lain. Mungkin sumber lain itu pemicunya dari luar gitu kan. Misalnya, makanya itu mungkin yang menginspirasi. Terus ketika kita menemukan yang baru itu sih dibutuhkan dari dalam ya. Maksudnya itu sumber kreatifnya. Oh, berarti Kayak kok gitu. kreatif itu bisa dibilang kayak modifikasi ide gitu gak sih? Ya, memodifikasi bisa dibilang ya, memodifikasi ide kan mungkin jadi berubah lebih baik lagi atau berubah secara total. Kita nggak tahu lebih baik atau lebih bagus, tapi kan ketika itu ada perbedaan dan ketika itu berdampak baru, itu bisa dibilang kreatif sih. Oke. Luas Tapi dari sumber itu kreatif bukannya nyontek ya sebenarnya, tapi sumber itu cuma sebagai inspirasi doang ya. Ya, inspirasi. Cuma porsinya kan, porsi inspirasinya itu mungkin bisa ditakar juga sih. Kalau inspirasi itu 100% ya itu mungkin nyontek. Bukan inspirasi. Bukan inspirasi, plek ketiplek. Oke, terus dari kreativitas itu kan sebenarnya banyak yang bukan banyak yang nuangin. Emang sekarang yang di dunia kita kerja ini kan, lu nuanginnya ke campaign, ke iklan gitu kan. Nah, kenapa sih itu kreativitas perlu diutamain dalam membuat konten atau iklan? Kreativitas sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Kenapa? Dalam konteks iklan. Itu ya gini, kita kan aktivitas utamanya jualan gitu. Ya sama aja kayak kalau pergi ke pasar, di tengah pasar gitu, terus lagi jalan kiri kanan ada yang jualan. Nah, yang kan banyak orang lihat pas lagi jualan itu ada yang menggelarkan barang-barangnya gitu aja, terus nungguin orang datang. Terus kalau misalnya jalan lebih jauh lagi, terus ada yang yuk bu gitu, sini bu, nih ada barang menarik kayak gitu kan. Nah, sebenarnya dalam konteks jualan ya, kenapa harus diperlukan kreativitas itu karena untuk cari perhatian sih. Sesimpel itu, cari perhatian agar orang bikin orang apa tuh, akhirnya dia pengen tahu. Itu sebenarnya konsep dasarnya sesimpel itu dalam konteks komunikasi ya. Kita tuh sebenarnya gak ya cari perhatian sama orang, cuma caranya gimana. Kan ada caranya yang unik, ada yang caranya emang langsung teriak-teriak aja, "Oi sini," yang jauh Rojali, mendekat, iya. rombongan jalan beli gitu. Yang jauh mendekat, yang mendekat merapat, kayak gitu kan maksudnya. Ya sesimpel itu sih. Jadi untuk konteks komunikasi dan jualan, bikin orang supaya nengok dulu dan dia tertarik hingga pengen tahu apa sih yang mau lo sampein ke gue nih, sampai lo harus teriak-teriak, sampai lo harus joget-joget di tengah jalan misalnya kayak gitu. Nah, itu dibutuhkan kreativitas. Nah, kreativitasnya itu supaya kan dibutuhkan lebih gitu ya, karena yang pasti yang jualan orang nggak kita aja ya gitu, nggak kita aja. Mungkin
ketika lo di tengah pasar itu semuanya pada teriak, ketika lo ikutan teriak-teriak ya sama aja sama yang lain, akhirnya lo butuh joget. Nah itu kan berarti kan inspirasi ya, yang teriak-teriak itu jadikan inspirasi nih, gue kalau gue ikutan teriak juga, gue kayaknya sama aja sama yang lain, akhirnya gue butuh juga joget deh di tengah pasar itu supaya ada yang nengok dan akhirnya mendekat dan merapat gitu, jangan jualan obat deh kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah itu dalam konteks bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah jualan, tapi kreativitas dalam produk gitu juga, kita ngomong ke produk ya, itu mungkin dibutuhkan juga ya kedalaman untuk experience. Kita ini dibutuhkan experience dalam gimana sih si produk ini memuaskan si pembelinya gitu, menjawab solusinya. Itu kita bicara soal produk deh. Tapi kita sekarang bicara soal gimana ngejualinnya dulu gitu. Iya, gimana ngejualinnya dulu. Ya. Oke, geng. Terus sebenarnya lebih penting mana, geng? Lebih penting lu bikin suatu hal yang kreatif buat jualan, atau emang ya udah gue yang penting laku deh, jualan dulu. Sebenarnya yang dibutuhin kreatif atau produknya sendiri nih yang jualan. Nah emang sebenarnya ada istilah tuh the good product sell itself. Nah mungkin kita nggak bisa memungkiri di mana banyak produk yang memberikan penawarannya yang sama, yang mirip-mirip gitu kan. Akhirnya dibutuhkan kreativitas kita yang mengkomunikasikannya seperti apa. Nah, di situ tugas kita sebagai yang emang tukang jualin si produknya ini nih, kita harus lebih ngulik lebih dalam lagi nih. Ketika emang produknya sama nih, nah kita gaya nyampeinnya nih yang harus dibutuhin, bahwa misal si pecel lele tadi, misalnya ada pecel lele, kita lihat tuh di jalan mana gitu, pecel lele spanduknya lele semua nih gitu kan. Lele semua. Gak ada ayamnya tuh, gak ada ayam jagonya. Pecel lele semua yang bentuknya es sama es kebalik gitu kan, bentuk liukan lelenya gitu. Nah, ini produknya sama, cuma kalau misalnya kita dibutuhkan kreativitas di situ, kita mungkin mendekatinya ke si orang yang lihat nih. Mungkin kalau orang yang lihatnya lagi lapar, kita mungkin di spanduknya itu lebih enak kalau dimakan lagi lapar. Nah mungkin itu jadi mendekati si yang baca nih, oh ya gue lagi lapar, mungkin akan lebih enak. Nah mungkin ada spanduk yang lain khas Madiun misalnya gitu kan. Nah mungkin kalau ketika ada orang yang Madiun yang lewat, oh ini khas banget Madiun, terus ya udah gue cobain situ deh, mungkin rasanya sama yang di kota asal seperti itu. Mungkin pendekatan approach mengkomunikasinya apa sih yang mau lo jual di situ tuh gitu, karena emang produknya sama, pecel lele gitu. Jadi emang how to sell-nya sekarang dibutuhin kalau di kreativitas kita ya gitu. Oke, jadi kreativitas itu bukan cuma jadi pembeda ya, Mas ya? Mungkin fungsi awalnya membedakan diri, tapi ketika gayung bersambut aja ya, maksudnya saat gue mencoba untuk mengiklankan dengan atau mengkomunikasikan yang berbeda, akhirnya ada banyak orang, kita ngiklanin gak cuma 1-2 orang gitu ya, misalnya ke 1000 orang gitu misalnya. Ketika kita ngiklanin itu secara beda dan ada 500 orang yang menyambut message itu dengan baik, akhirnya wah iya juga ya produknya seru nih karena ngeliat iklan lo. Nah itu kita bisa lihat, ternyata 500 orang ini punya kemiripan loh. Ternyata dari 500 orang dari 1000 yang kita sampein itu, yang doyan dengan message kita tuh anak muda semua nih. Terus emang doyan pecel lele gitu. Wah berarti kita bisa tahu nih bahwa ternyata yang minat dengan message kita dengan gaya yang beda itu adalah anak muda. Nggak ada salahnya nih kalau kita makin menajamkan bahwa produk-produk kita diminati anak muda. Jadi fungsinya adalah untuk alat bantu untuk menajamkan siapa sih sebenarnya yang meminati message kita, sehingga kita lebih tahu, lebih kenal dengan audiens kita dan market kita. Misal tadi kan 500, ternyata yang minatin tuh anak muda semua. Nah mungkin ada sisanya itu 200 orang ternyata biasa aja dengan iklan lo. Yaudah mungkin bukan kita sasar lagi, kita nggak perlu habisin tenaga untuk mengiklankan dengan segmen yang tadi 200 orang tadi yang nggak suka. Yaudah kita lupakan, kita fokus aja nih ke 500 orang yang ini nih, si anak muda ini kayak gitu. Ini soal pecel lele misalnya kayak gitu. Jadi fungsinya selain untuk menjadi pembeda, bisa menajemin juga menyambut mereka yang menyambut baik message kita. Akhirnya kita tahu karakter kita tuh yang kuat sebenarnya di segmen mana sih gitu, dan kita mungkin bisa berkreasi lagi di segmen ini. Mungkin ya sama aja kayak di iklannya si Sasa yang lagi hype kan sekarang kan nih, banyak ternyata si Sasa itu iklan-iklannya banyak yang bentuk animasi. Mungkin segmen mereka
pengen najemin ke sana gitu, bahwa yang doyan masak, yang doyan rasa itu emang udah anak-anak milenial, centennials mungkin, makanya keluar iklan-iklan ala anime Jepang. Mereka mau fokusin ke sana gitu, udah bukan lagi yang tampilannya yang seorang yang di dapur banget gitu, yang lagi masak segala macam. Mungkin emang ada itu di YouTube-nya, ada video-video yang masih soal di dapur, tapi ketika ditampilkan baru animasi Jepang terus ngomongin fantasi yang soal makanan, soal rasa gitu, akhirnya menarik perhatian mereka anak muda dan akhirnya bisa menarik perhatian untuk mencoba masak gitu, mengapresiasi rasa lebih jauh, ya why not gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi bener gak sih yang jualan itu nggak bisa dengan cara yang normal-normal aja gitu? Ya, Ya harus yang ada apa? Apa ya? Harus ada yang tadi ini nih titik yang kena iya, konsumen pembeda, nih, gitu. kayak pembeda gitu. Kayak pembeda gitu. Tadi kayak yang udah dibahas tadi. Sama sebenarnya kayak ini sih, kalau kita lagi punya temen baru gitu kan, lagi kumpulan baru ada 10 orang, yang paling lo inget tuh yang mana sih? Biasa tuh yang terlihat beda kan gitu kan. Oh, Nah iya mungkin dong. sebenarnya sama aja kayak si brand ini tuh kayak lo lagi mau masuk ke kumpulan orang, lo gimana biar diinget kayak gitu sih. Kalau lo diem-diem aja atau kayak ya tadi normal-normal aja, mungkin nggak akan mudah diingat gitu. Jadi general Dan aja ya gitu general ya. aja, bahkan kita apalagi kalau ngomongin soal market gitu ya, bahwa ada 10 atau 15 produk yang sama nih sama kayak lo, kenapa lo harus diem-diem aja juga gitu, walaupun produk-produk kalau emang produknya juga biasa aja gitu ya, kita mau nggak mau kita harus mengkomunikasikannya secara lebih beda biar setidaknya diingat gitu. Oh. Kalau udah diingatnya bagus, berarti kan mungkin ada kemungkinan ke transaksi gitu. Oke, terus menurut lo nih Mas, tren industri kreatif ke depan tuh kayak gimana sih nantinya? Tren industri kreatif lebih banyak tantangannya karena mungkin di tahun 90-an sampai tahun 2010-an gitu, komunikasi apalagi soal iklan tuh masih seputar kontennya. Kayak bagaimana bikin konten print ad atau bikin konten video iklan itu seputar ini bagus, ini kreatif, ini dalamnya deep banget, insight-nya segala macam. Nah, tapi untuk sekarang ini tantangannya adalah bahwa akses untuk mencoba sebuah produk itu biar orang mau beli itu harus benar-benar dirasain. Gitu. Jadi emang iklan lagi bukan jadi putusan oke, iklannya bagus gue langsung beli gitu. Enggak, journey-nya jadi lebih panjang. Dan sekarang yang kesini itu kalau emang gue beneran bisa ngerasain produknya dan itu beneran bisa ngejawab solusi gue, ya gue akan transaksi di sini. Sehingga apa yang kita komunikasiin sebagai yang iklan maksudnya gitu ya, itu gak lagi seputar awareness gitu. Jadi emang kita harus nyodorinnya secara komplit, awareness ada, experience-nya juga harus kita komunikasiin berbarengan dengan produk gitu. Jadi tantangannya sekarang itu kalau emang iklan lu keren-keren banget tapi ternyata experience-nya nggak sesuai dengan apa yang diiklankan atau tidak memberikan solusi yang tepat, oke, dia akan mencoba langsung produk yang lain. Kayak gitu sih. Jadi tantangannya adalah kita sebisa mungkin memberikan komunikasi sebuah produk yang jujur tapi bisa langsung dirasain juga, sehingga sekarang review pun langsung bisa kita baca kan, ini produknya bagus segala macam ya. Itu sih tantangannya. Jadi gimana supaya kita memberikan ke target market atau pasar itu whole package, awareness iya, ketika dicoba langsung emang oh ya benar gitu, dan emang secara konsisten dia bisa dipertanggungjawabin siapa yang kita komunikasiin. Oh, oke. Mas, sekarang ini kan banyak tuh kita lihat banner-banner yang kreatif lah, iklan-iklan yang keren-keren lah. Nah, buat lo nih yang bekerja di dunia kreatif, makin susah gak sih nyari hal-hal baru untuk buat dijadikan suatu campaign atau iklan atau konten? Tentu itu susah banget. Ya itu susah banget karena gini ya, maksudnya kita dituntut untuk bikin sesuatu yang beda banget gitu terus, dan ekspektasinya ketika kita bikin iklan yang beda itu orang tertarik, dengan kata lain yang biasanya orang bilang viral gitu kan. Wah, viral tuh susah banget, mungkin keajaiban kali ya kalau di digital gitu. Karena apa? Satu orang itu kita maksudnya ngelihat
dalam satu hari mungkin bisa ada riset bilang 16.000 sampai 90.000, itu nggak tahu kalau salah ya, paparan iklan gitu, paparan iklan dalam satu hari. Nah ketika dia ngelihat itu secara sekilas aja gitu, itu kalau dihitung-hitung ya ada 16.000 sampai 90.000 iklan di internet, atau nggak kita lagi jalan di jalan gitu ngeliat billboard, itu dihitung satu, dan secara sadar dan tidak sadar. Nah ketika itu orang sudah jenuh, orang lihat iklan-iklan terus kan semakin antisipasi ya. Bahkan ada iklan-iklan yang kayak oh ternyata ini iklan toh gitu. Akhirnya dia makin jangan-jangan apa berita yang gue denger ini ntar bakal iklan lagi, semakin antisipatif gitu. Gak mau gue nggak mau lihat karena ternyata gue kecelek gitu ya. Ternyata ini iklan, ternyata ini iklan, ternyata iklan. Karena emang kreativitas menurut orang ke sana. Pengen bikin sesuatu yang bukan iklan tapi ternyata iklan sehingga message-nya masuk. Itu akhirnya mungkin ada ribuan. Ada terus si audiens juga udah makin antisipasi. Terus ada iklan yang benar-benar iklan. Dan mereka juga mungkin antisipasi, akhirnya message iklan yang benar-benar nyampe ke orang itu adalah mereka yang butuh produknya gitu. Jadi ketika siapapun yang butuh produknya, akhirnya emang dia yang nyari sendiri sih, akhirnya kayak gitu sih. Jadi tantangannya adalah secara message pun akhirnya kita nentuin nih, kita mau iklanin pure produknya aja kah, atau emang bikin kreativitas yang wah-wah atau yang sangat berbeda tapi orang ternyata udah antisipasi. Itu sih jadi tantangannya semakin sulitnya di situ. Jadi kita mau bikin iklan yang jujur atau iklan yang mewah, wah tapi ternyata banyak yang enggak. Jenis iklannya apa gimana Mas? Jenis iklannya. Berarti tantangan terbesar ke depannya itu ya nentuin jenis iklannya tuh mau kayak gimana yang bisa kemakan sama konsumen ya. Iya, Oke. Kayak gitu sih. Terus kalau lot kerja lu itu tantangan gak sih? Itu tanda tangan itu. Kayak gitu. Oke Mas, thank you banget buat sharingnya hari ini. Ngomongin soal kreativitas dan berkontenan itu nggak akan ada habisnya, malah jadi bahan diskusi yang sangat menarik. Oke, ngomongin soal kreativitas dan berkontenan itu emang nggak ada habis ya, malah bisa jadi bahan diskusi yang oke banget ya geng ya. Oke banget. Oke, obrolan gue dan Ogeng nggak di episode ini aja. Intinya gue dan Ogeng bakal ngobrol lebih dalam lagi di dunia lain. Wow. Nah, obrolan gue sama Ogeng tentu nggak selesai di sini aja. Gue sama Ogeng bakal ngobrol lebih jauh di episode selanjutnya. Nah, jadi tetap di YouTube, podcast, dan Instagram Astra Digital Academy buat dapetin update terbaru dari kita ya. Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.